Mana orang yang sudah dapat petunjuk. Dan kita sering melakukan doa seperti ini yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Seperti dalam Al-Quran kita mohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu Allah ajarkan untuk menegaskan siratal mustaqim itu yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sehingga dalam meminta petunjuk, kita itu diajarkan untuk memohon kepada Allah tidak hanya sebatas petunjuk, tapi petunjuk tertentu. Petunjuk tertentu. Yaitu petunjuk apa? Yaitu petunjuk berupa petunjuk sebagaimana orang-orang masa silam. Petunjuk tertentu sebagaimana orang masa silam. Artinya kita menyebutkan kadar kualitas petunjuk itu. Allah telah memberikan petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan orang-orang soleh generasi setelahnya. Kita hidup di zaman sekarang. Pertanyaan yang pertama, mungkin nggak Allah memberikan kita petunjuk dengan kualitas seperti petunjuknya Nabi? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kok bisa, Pak? Karena tidak mungkin kita bisa seperti Nabi. Sehingga Allah kasih kita jatah petunjuk pasti di bawah beliau. Mungkinkah kita akan diberi petunjuk oleh Allah sebagaimana petunjuk yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Sehingga bisa mencapai derajat Siddiqun. Jawabannya nampaknya tidak mungkin. Kok bisa? Karena itu hanya derajat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin ada orang zaman sekarang yang dia punya iman sebagaimana imannya Abu Bakar. Yang dia punya iman sebagaimana Umar. Mereka manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah dengan perjuangan dan pengorbanan yang mereka punya. Lalu, kenapa kita mohon kepada Allah petunjuk sebagaimana petunjuk mereka? Kita mohon petunjuk sebagaimana petunjuk mereka bukan dari sisi kualitas, tapi dari sisi perbuatannya. Dalam arti, Allah pernah memberikan petunjuk kepada mereka. Namun bagaimana kualitasnya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Sehingga kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah aku ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dan orang yang diberi nikmat oleh Allah dijelaskan di ayat yang lain, mayyuti'ir rasula mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, siddiqun, syuhada dan salihin. Baik, 4 orang yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara petunjuk kita tidak mungkin bisa dapat kualitas petunjuk mereka. Karena mereka Masya Allah, Nabi nggak mungkin kita menyetarai Nabi dalam kualitas iman, dalam kualitas ketakwaan. Nggak mungkin kita bisa menyetarai Siddiqun dalam kualitas iman dan ketakwaan. Pasti kita di bawahnya. Nah, ketika kita berada di bawahnya, kita mohon, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana petunjuk yang pernah Allah berikan kepada pendahulu kita. Dalam arti kita minta seperti perbuatan Allah yang dulu sudah pernah Allah berikan kepada yang lain. Maksudnya begini ya. Ada seorang anak yang dia minta sesuatu kepada bapaknya. Ya, Pak, saya minta ini. Kan bapak pernah ngasih itu kepada kakak saya, kepada kakak. Yang penting pokoknya anak itu dikasih. Tapi bisa jadi secara kualitas beda dengan kakaknya. Di saat itulah masalah kualitas kembali kepada kehendak bapak. Baik, artinya di situ ada bentuk tawassul dengan perbuatan Allah. Tawassul dengan perbuatan
Allah. Baik. Contoh yang lain kita baca saat kita membaca sholawat. Sholawat Ibrahimiyah. Dalam sholawat Ibrahimiyah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat dan kepada keluarga beliau sebagaimana salawat yang kau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Secara kualitas lebih tinggi mana antara salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untuk Ibrahim? Lebih tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ kita tidak minta bentuk salawatnya, tapi kita minta sebagaimana Allah pernah ngasih salat ke Ibrahim, maka berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau pernah memberikan petunjuk kepada A, B, C, D, maka berikanlah petunjuk kepadaku. Masalah seperti apa petunjuknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian doa yang sama juga seperti itu. Wa'afini fiman afait. Berikanlah aku afiyah. Afiyah. Afiyah itu selamat lahir batin. Sebagaimana afiyah yang kau berikan kepada orang yang kau kehendaki. Dan di sini kita bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sampai akhir doa. Nah, bagian ini yang ingin kami garis bawahi karena dalam doa Qunut kita itu bertawassul dengan perbuatan Allah. Dan silahkan hal itu Anda lakukan ketika Anda berdoa. Misalnya ada orang yang lama nggak punya keturunan, lalu dia ingin berdoa kepada Allah. Kemudian dia lihat kawannya, dia punya keturunan, punya anak misalnya. Lalu dia mohon kepada Allah, ya Rabbi, berikanlah aku keturunan yang baik, seperti keturunan yang kau berikan kepada, sebagaimana engkau telah memberikan keturunan kepada si A, si B. Atau ada orang yang dia ingin dapat harta, ingin dapat rizki yang melimpah. Lalu dia melihat ada temannya yang hartanya banyak, amalnya banyak juga. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Allah, berikanlah aku harta yang melimpah atau rizki yang melimpah, sebagaimana engkau telah memberikan harta kepada si A dan si B. Sehingga di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rizki sebagaimana Allah pernah memberikan kepada si A atau si B. Namun masalah besarannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Dan itulah bentuk tawassul dengan perbuatan Allah. Kemudian kita akan membaca tentang kunut ketika Ramadan. Riwayat dari sahabat dalam hal ini adalah kisah tarawih di zaman Umar radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Abdul Qari membawakan riwayat ini menyatakan, "Tsumma yusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u lil muslimin bima istata'a min khairin." Imam ketika itu pada waktu kunut bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin sebisa yang dia baca. Wallahu a'lam. Berikutnya kunut witir Ramadan. Di antara praktek yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kaum muslimin disatukan dengan satu imam pada saat salat malam di bulan Ramadan, mereka melakukan kunut yang isinya melaknat orang kafir setelah memasuki pertengahan Ramadan. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau menceritakan bahwa jamaah tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di penggalan cerita beliau mengatakan, "Fakanan nasu yaqumuna awwalahu wa kanu yul'inuna al-kafarah bin nisfi." Ketika mereka melaksanakan tarawih Ramadan, mereka membaca kunut dengan melaknat orang kafir.
Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna bi ba'dik. Sekarang kita akan lihat doa selengkapnya dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna bi wa'dik wa khalif baina kalimatihim wa alqi fi qulubihim ar-ra' wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'adzabak ilahal haqq. Ya Allah, ya, binasakanlah orang-orang kafir yang mereka menghalangi dari jalanmu sehingga membuat orang tidak bisa melakukan ibadah kepadanya. Wa yukadzibuna rusulak, dan telah mendustakan rasulmu. Wa la yu'minuna biwa'dik, dan tidak beriman terhadap janjimu. Wa khalif baina kalimatihim, dan buat mereka itu tidak bersatu. Jadikan mereka itu bercerai-berai, kalimatnya tidak seragam. Sehingga yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, berantem mereka. Wa alqi fi qulubihim ar-ra', sematkanlah rasa takut dalam hati mereka. Wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'adzabak, dan berikanlah hukuman bagi mereka dan siksaan bagi mereka, siksaan untuk mereka. Ilahal haqq, wahai ilah, wahai sesembahan al-haqqi, yang benar. Wahai Tuhan kebenaran. Kemudian mereka membaca salawat untuk Nabi SAW, lalu meminta kebaikan untuk kaum muslimin. Misalnya mohon ampun untuk kaum muslimin, memohon agar kaum muslimin dikasih kebaikan. Selanjutnya disambung dengan membaca doa. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid wa narju rahmataka rabbana wa nakhafu 'adzabakal jidd inna 'adzabaka liman 'adaita mulhiq. Ini sering dibaca Syekh Sudes ini ya, kalimat ini. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, dan itu saat beliau kunut witir pada waktu tarawih. Nah. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah. Wa laka nusalli wa nasjud, dan hanya kepadamu kami salat dan kami sujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepadamu kami berusaha dan bersegera. Wa narju rahmataka rabbana, kami mohon rahmatmu wahai Rabb kami. Wa nakhafu 'adzabakal jidd, dan kami takut terhadap azabmu yang keras. Inna 'adzabaka liman 'adaita mulhaq, sesungguhnya azabmu mengenai orang yang engkau musuhi. Kemudian bertakbir turun sujud. Dan dohirnya di sini kunut itu tidak panjang. Dohirnya tidak panjang. Karena itu ada sebagian ulama yang mengingkari kunut witir yang panjang sekali. Mengkritik ini kurang tepat. Yang tepat kunut itu tidak panjang. Ya meskipun kita akui sebagian para imam di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi kunutnya kadang sangat panjang. Saya pernah ikut kunut ya, yang panjangnya setengah jam. Kunut tok setengah jam. Saya sudah ketika itu. Panjang sekali. Ya. Jadi kalau di tempat kita bisa dipakai tarawih 11 rakaat, itu cuma dipakai kunut saja. Cuma kunut. Bacanya panjang sekali. Dan waktu itu pengukuhan Muhammad bin Salman. Pengukuhan MBS sebagai waliul ahdi di Masjidil Haram, dan ada beliau kayaknya ya ketika itu, sehingga kunutnya dibuat panjang. Kemudian bertakbir untuk turun sujud. Lalu di manakah doa kunut witir dalam hadis Hasan bin Ali? Jika kita mau sisipkan di riwayat dari
dari kunutnya Umar tadi, kunut di zaman Umar. Doa Hasan bin Ali bisa dibaca di sela-sela kunut witir di zaman Umar, bersama dengan doa untuk kebaikan kaum muslimin dan permohonan ampunan untuk kaum muslimin. Sehingga kalimatnya di sini saya buat lengkap ya. Setelah menyebutkan laknat untuk orang kafir, Allahumma qatilil kafarata dan seterusnya, lalu membaca salawat untuk Nabi SAW, kemudian baca kunutnya Hasan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan doa untuk kebaikan kaum muslimin, misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Kemudian doa minta agar negeri kita diberi kebaikan, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya. Kemudian bisa doa mohon kepada Allah agar diberi kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu baru di penghujungnya, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, sampai akhir doa. Baik. Ini kalau mau versi yang lebih panjang. Baik, di sini saya cuma sebutkan contoh ya. Contoh versi yang panjang. Misalnya kok mau disisipi dengan yang lain silahkan. Tapi sebaiknya tidak terlalu panjang. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya adalah doa ketika Lailatul Qadar. Masya Allah. Lailatul Qadar. Ada dua cara baca untuk kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Saya ulang aja. Ada dua cara baca ya. Bisa dibaca Lailatul Qadari, dalnya di fathah. Bisa dibaca Lailatul Qadri, dalnya disukun. Kalau di surat Al-Qadar kita bacanya apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadr, dalnya disukun. Kalau dibaca Lailatul Qadar, dalnya di fathah, artinya malam takdir. Ya, malam takdir. Kalau dibaca Lailatul Qadri, artinya malam kemuliaan. Dan dua-duanya benar. Allah Ta'ala menyebut Lailatul Qadar dengan malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, dan ini malam yang paling istimewa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Terus apa yang dibaca ketika itu? Yang dibaca adalah kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar?" Ya Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang merupakan Lailatul Qadar, ma aqulu fiha? Apa yang harus aku ucapkan? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, ini ufun, afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun, mencintai ampunan. Fa'fu anni, karena itu ampunilah aku. Hadis sahih ya, riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, sekarang ada nggak tambahan karimun?
Allahumma innaka afuwun karim. Kita sering mendengar tambahan ini, karimun. Benarkah tambahan ini disebutkan dalam silsilah hadis sahihah? Dalam Sunan Tirmidzi setelah afuwun terdapat tambahan karim. Tambahan ini sama sekali tidak terdapat dalam referensi cetakan lama, tidak juga cetakan yang lain yang menukilnya. Kelihatannya ini adalah tambahan dari sebagian manuskrip, pentranskrip atau penerbit. Tambahan ini tidak ada dalam cetakan Al-Hindiyah untuk Sunan Tirmidzi. Yang ada syarahnya Tuhfatul Ahwadhi, karya Mubarakfuri. Tidak pula di cetakan yang lain. Di antara yang menguatkan hal itu, bahwa Imam An-Nasa'i meriwayatkan doa ini dengan jalur sanad sebagaimana ada dari Tirmidzi, dan keduanya berasal dari gurunya Qutaibah bin Sa'id Ad-Dainuri dengan sanadnya, dan tidak ada tambahan tersebut. Baik. Kesimpulannya, tambahan karimun itu ada di versi cetakan Sunan Tirmidzi, tapi kata Syalbani, beliau tidak menjumpai dalam referensi yang beliau punya. Di Tirmidzi untuk yang cetakan Hindiyah yang ada syarah Tuhfatul Ahwadhi Al-Mubarakfuri, nggak ada tambahan itu. Di riwayat Nasa'i juga nggak ada. Sehingga beliau nyatakan tambahan ini tidak ada dalam hadis, kemungkinan itu adalah tambahan dari proses transkrip atau dari penerbit. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian doa yang lain apa? Doa yang lain adalah membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan ini berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Lau alimtu ayu lailatin lailatul qadar, kana aktsaru du'ai fiha as'alullah al-afwa wal afiyah." Andaikan aku tahu suatu malam itu adalah Lailatul Qadar, tentu doa yang paling banyak aku ucapkan adalah minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Al-afwu adalah ampunan dari perbuatan dosa dan kesalahan. Al-afiyah adalah kondisi bebas masalah, lahir maupun batin. Sehingga kalau orang minta dua hal ini, berarti dia minta kunci keselamatan dunia akhirat. Orang ketika di dunia, dia punya musibah, punya ujian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan al-afiyah, dia akan dijauhkan dari masalah. Ya, sehingga keluarganya baik-baik saja, tetangganya baik-baik saja, lingkungannya juga baik-baik saja. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Dan orang kalau sudah punya masalah dari salah satu sisi saja, sudah itu bisa mengurangi atau bisa mengganggu pikirannya. Dia tinggal di lingkungan yang baik, kanan kirinya baik, orang-orang sudah ngaji, rata-rata baik, kawan-kawannya juga baik, keluarganya yang nggak baik misalnya, ada masalah entah di anaknya atau di istrinya atau di suaminya, sudah dia nggak bisa hidup nyaman. Atau dia keluarganya baik, anaknya baik, istrinya baik, suaminya baik, kawan-kawan kerjanya baik, lingkungannya yang nggak baik, sama juga dia nggak bisa hidup nyaman. Ya. Maka kita mohon kepada Allah al-afiyah, agar Allah memberikan kita kemudahan ketika kita hidup di dunia. Tayyib. Di sini saya kasih catatan. Pada dasarnya Lailatul Qadar adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena itu setiap muslim bisa membaca doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Di sini bukan karena ya, tapi karena itu. Setiap muslim bisa membaca doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan doa Aisyah di atas adalah doa terbaik
karena doa ini diajarkan langsung oleh Nabi SAW kepada istri tercintanya. Karena itu doa ini dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Tayyib. Sekarang begini, jadi pertanyaan ya. Dari mana kita tahu kalau itu Lailatul Qadar? Padahal kan itu rahasia Allah Ta'ala. Dan tadi Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'aitul lailata Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, andaikan aku mengetahui ada satu malam yang itu adalah malam Lailatul Qadar. Ara'aita ma taqul, apa yang harus aku baca? Loh, kok bisa Aisyah mengetahui? Padahal ini kan rahasia. Ya. Maka di sini penjelasannya adalah doa Lailatul Qadar hanya dibaca di malam hari ketika seorang muslim memiliki dugaan kuat bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Sehingga maksud dari perkataan Aisyah, andaikan aku melihat malam itu adalah Lailatul Qadar, maksudnya adalah berdasarkan dugaan kuat. Dari apa? Dari ciri dan indikatornya. Ini malam Masya Allah hening. Ini malam cuacanya tidak panas, tidak dingin. Anginnya juga tidak kencang. Ya, ada angin sepoi-sepoi ringan. Sehingga suasananya wudu, hani, suasananya nyaman, tenang. Ya. Maka Anda punya dugaan kuat. Jangan-jangan ini Lailatul Qadar. Maka di saat itulah perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dan seterusnya. Sehingga seseorang bisa memperkirakan apakah malam itu Lailatul Qadar ataukah bukan melalui ciri malam tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat cirinya. Baik. Kemudian berapa kali itu dibaca? Tidak ada bilangan tertentu. Karena itu bisa dibaca berapapun jumlahnya, semakin banyak makin bagus. Tidak ada bilangan tertentu. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah dalam malam-malam yang kita punya dugaan kuat itu Lailatul Qadar. Karena ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bisa diselingi dengan kegiatan yang lain, misalnya membaca doa ini 3 kali lalu sholat, atau membaca Quran, atau sholat lagi, atau doa-doa yang lain yang Anda butuhkan. Anda misalnya butuh permohonan tertentu. Ya Allah, mudik ya Allah. Misalnya ya, ingin mudik ya misalnya. Maka bisa dibaca di sela-sela doa membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kemudian Allah kabulkan bisa mudik ya saat lebaran tahun depan. Misalnya ya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya adalah doa khatam Quran. Dan sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan, namun karena ketika Ramadan itu orang melakukan banyak tadarus untuk menghatamkan Quran. Dan semangat ini perlu kita lestarikan meskipun di luar Ramadan. Nah, kemudian ketika orang itu selesai membaca Quran, menghatamkan Quran, ada doa yang terkenal sebagai berikut ya. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa hudan wa rahmah wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu, dan seterusnya sampai akhir doa.
Sumber doa ini disebutkan dalam Ihya Ulumuddin dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Namun menurut Al-Hafidz Al-Iraqi yang beliau memberikan ta'liq untuk Ihya Ulumuddin, meneliti sahih dan dhaif untuk Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Hafidz Al-Iraqi, riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Dalam buku beliau Kritik untuk Hadis Ihya, dan beliau mengatakan rawahu Abu Mansur Al-Mudhaffar Ibn Husain Al-Arjani, diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Mudhaffar bin Husain Al-Arjani dalam Fadail Quran, dan Abu Bakar bin Dhahak dalam kitab Asy-Syama'il. Kedua-duanya dari jalur Abu Dzar Al-Harawi dari riwayat Daud bin Qais, mu'dal, secara mu'dal. Mu'dal itu terputus dua perawi berturut-turut. Ya. Dalam riwayat mu'dal, secara mu'dal. Jadi hadis itu ada sanadnya ya. Sehingga kalau dari A, dari B, dari C, D, E, ini normal. Terus terputus dua, A, B, E. Nah, kalau ada hadis yang sanadnya seperti ini, terputus dua perawi, namanya hadis mu'dal. Kalau satu perawi, namanya hadis maqtu'. A, B, C, E. Ini maqtu', D tidak ada. Kok tahu ini terputus, Pak? Dari zamannya, dilihat dari mungkur zamannya. B itu tidak mungkin ketemu E. Dan kurang lebih ada 2 generasi untuk bisa ketemu E. Nah, ulama bisa menilai seperti itu ya, ulama hadis. Nah, di sini saya kasih catatan kaki. Hadis mu'dhal adalah hadis yang dalam sanadnya ada 2 perawi atau lebih hilang secara berurutan. Dan mu'dhal termasuk kelompok hadis dhaif. Lebih dari itu, para ulama mengingkari adanya doa khusus ketika khatam Quran. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran sampai khatam kemudian berdoa. Lalu kata Imam Malik, ma sami'tu annahu yad'u inda khatmil Qur'ani wa ma huwa min amalin nas. Saya tidak pernah dengar Nabi SAW berdoa ketika menghatamkan Quran, dan itu juga bukan praktek para sahabat. Wa ma huwa min amalin nas, dan itu bukan praktek masyarakat Madinah. Wa ma huwa min amalin nas. Sehingga kata Imam Malik, masyarakat kita tidak mempraktekkan itu. Padahal di sini adalah masyarakat Madinah. Nah, tersebar di tengah masyarakat sebuah buku berjudul Doa Khatam Quran. Buku tersebut dianggap sebagai karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan itu sama sekali tidak benar, sebagaimana pengingkaran yang disampaikan oleh Syekh Albani dalam Silsilah Dhaifah. Sesungguhnya doa yang tertulis di sampul belakang Al-Quran yang dicetak di Turki dan negara lain dengan judul Doa Khatmil Quran, doa khataman Quran, yang dianggap al-mansub, yang dinisbahkan sebagai karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, termasuk doa yang tidak kami ketahui sumbernya, baik dari Syekhul Islam maupun dari ulama yang lainnya. Selanjutnya beliau menegaskan, di antara prinsip yang tidak diragukan mengamalkan doa khusus setelah menghatamkan Quran, termasuk perbuatan bid'ah yang tidak boleh dilakukan berdasarkan keumuman dalil tentang larangan bid'ah. Dan bid'ah semacam ini diistilahkan oleh Asy-Syatibi sebagai bid'ah al-idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah perbuatan bid'ah yang digandengkan sebagai tambahan untuk amal yang disyariatkan.
Sini kita sebutkan di catatan kaki. Bid'ah idhofiyah adalah bid'ah yang mengiringi amalan ibadah yang disyariatkan. Doa khatam Quran disebut bid'ah idhofiyah karena perbuatan ini dikaitkan dengan amalan yang disyariatkan, yaitu membaca Al-Quran. Tayyib. Padahal Syekhul Islam adalah orang yang sangat jauh dari praktek bid'ah semacam ini. Bagaimana tidak, sementara beliau adalah orang yang pioner di zamannya dan zaman setelahnya dalam menghidupkan sunnah dan menghilangkan bid'ah. Semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk beliau. Dan keterangan yang semisal juga disampaikan oleh Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tidak terdapat satupun dalil dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan doa khatam Quran. Demikian pula tidak diriwayatkan dari sahabat maupun para ulama besar setelahnya yang mengajarkan doa khataman Al-Quran. Yang paling terkenal adalah doa khatam Quran yang ditulis di akhir mushaf. Ini dinisbahkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, dan anggapan ini tidak memiliki dasar. Nah, selanjutnya tentang membaca doa setelah selesai membaca Al-Quran, ada kemungkinan dilakukan setelah sholat atau ketika sholat dan di luar sholat. Membaca doa khataman Al-Quran ketika sholat sama sekali tidak ada dasarnya. Sementara itu diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau membaca doa setelah mengatapkan Quran di luar sholat. Hanya saja doanya tidak sebagaimana doa khatam Quran yang umumnya dikenal masyarakat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hukum membaca doa khatam Quran ketika sholat malam di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui adanya hadis dari Nabi SAW yang menganjurkan hal itu ketika sholat malam di bulan Ramadan. Tidak pula riwayat sahabat. Riwayat yang ada hanyalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa apabila beliau menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Dan ini dilakukan di luar sholat. Dan doanya doa bebas. Sehingga maksud Anas adalah bertawassul dengan bacaan Quran yang telah beliau selesaikan. Itu maksud Anas. Sehingga di sini tujuannya adalah untuk tawassul. Makanya teksnya bebas, sesuai dengan permohonan. Syekh Bakar Abu Zaid memiliki pembahasan yang sangat bagus dalam masalah doa khatam Quran. Kesimpulan yang beliau sampaikan, dari semua keterangan dan pada pembahasan dalam 2 bab sebelumnya kita mendapatkan kesimpulan. 1. Doa khatam Quran itu secara mutlak tidak menggunakan redaksi khusus. Dalam hal ini ada beberapa poin penting. Semua riwayat tentang doa khatam Quran dianggap berasal dari Nabi SAW adalah riwayat yang tidak sahih. Jadi kalau ada orang, ini sunnah Nabi SAW, tidak benar. Ini riwayat yang tidak sahih. Ada yang statusnya palsu dan ada yang statusnya dhaif yang tidak bisa terangkat menjadi sahih. Bahkan bisa dipastikan tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW tentang doa khatam Al-Quran. Karena para ulama yang menulis tentang ilmu Al-Quran dan dzikir-dzikirnya seperti An-Nawawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, As-Suyuti. An-Nawawi punya buku apa? At-Tibyan fi Adab Hamilil Quran. Ibnu Katsir di muqaddimahnya beliau menyebutkan tentang adab-adab Al-Quran. Tidak ada satupun, kalau As-Suyuti Al-Itqan fi Ulumul Quran, kalau Al-Qurtubi saya tidak paham ya. Wallahu alam, saya belum membaca untuk karyanya Qurtubi. Kalau Nawawi ini sudah pernah dikaji di Jogja. As-Suyuti ini Al-Itqan ya. Fi
fi ulumil Quran, tidak ada satupun yang menyebutkan teks doa khatam Quran. Andaikan mereka memiliki satu riwayat yang sahih tentang masalah ini, tentu mereka akan menyebutkannya. Baik, poin yang kedua. Terdapat riwayat yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berdoa setelah menghatamkan Al-Quran. Beliau kumpulkan anak dan istrinya, kemudian beliau berdoa. Perbuatannya diikuti oleh tabi'in seperti Mujahid bin Jabr, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat. Sehingga Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in ahli tafsir, beliau selesai menghatamkan Quran, kumpulkan keluarganya, terus berdoa. Selanjutnya, tidak diketahui adanya keterangan tentang disyariatkannya doa setelah khatam Quran dalam kitab-kitab Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Bahkan diriwayatkan dari Imam Malik, doa khatam Quran bukanlah termasuk amalan masyarakat, yaitu para sahabat, penduduk Madinah. Menghatamkan Quran bukanlah termasuk sunnah dalam membaca doa menghatamkan Quran bukan termasuk sunnah dalam sholat malam Ramadan. Baik. Sehingga anjuran membaca doa setelah khatam Quran merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan, atau anjuran baca doa ini pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, sebagaimana keterangan beberapa ulama Hambali. Pendapat ini juga diakui oleh beberapa ulama kontemporer tiga mazhab yang lainnya. Wallahu a'lam. Sehingga kesimpulannya, apakah dianjurkan membaca doa setelah khatam Quran? Ulama beda pendapat. Imam Ahmad mengatakan dianjurkan berdasarkan riwayat dari Anas dan Mujahid. Imam Malik mengatakan tidak dianjurkan, nggak ada praktek seperti itu. Sudah? Sementara klaim sebagian orang bahwa ada doa khatam Quran, itu hadisnya dhaif, sebagiannya palsu. Dan yang menyatakan itu karya Syekhul Islam nggak benar. Sehingga tidak ada doa khusus, tapi ada doa yang sifatnya umum berdasarkan praktek Anas. Dan kata Imam Ahmad, beliau menganjurkan hal ini, meskipun sebagian ulama yang lain tidak menganjurkan. Kemudian, doa khatam Quran dalam salat. Bagian ini tidak kami cantumkan pembahasannya karena telah ditegaskan bahwa hal ini tidak ada riwayatnya sama sekali. Meskipun di sebagian imam, ya, sebagian imam mereka membaca khataman Quran saat kunut witir. Ya, begitu selesai surat An-Nas di salat tarawih, terus kunut witirnya baca khataman Quran. Kesimpulannya, saya kasih rangkuman di sini ya. 1, tidak ada doa khusus seusai menghatamkan Al-Quran. Sehingga doa Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa khataman Quran yang terdapat di sampul belakang mushaf bersumber dari hadis yang lemah sekali. Yang ketiga, anggapan bahwa doa ini adalah karya Syekhul Islam tidak benar. Yang keempat, seseorang yang menghatamkan Al-Quran dibolehkan untuk berdoa dengan doa apapun untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, sebagaimana dilakukan oleh Anas. Dan ini oleh Imam Ahmad, beliau menganjurkan. Sehingga kita tambahkan pendapat Imam Ahmad, beliau apa? Ini dianjurkan. Ini masuk anjuran. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini ada doa selesai membaca Al-Quran, yaitu subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sama sebagaimana doa kafaratul majlis.
Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qat wala tala Qur'anan wala shalla salatan illa khatama dzalika bikalimatin." Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beranjak dari majlis atau beliau selesai baca Quran atau beliau usai salat, beliau membaca kalimat-kalimat itu. Kemudian faqultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, araka ma tajlisu menjelasan dan seterusnya. Illa khatamta biha ula'il kalimah. Kenapa setiap kali Anda beranjak dari majlis, selesai membaca Quran atau selesai sholat, Anda membaca kalimat ini? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am, betul. Man qala khairan, siapa yang mengucapkan kebaikan, khutima lahu, kemudian diakhiri dengan doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabi'un ala dzalikal khair, maka akan distempel kebaikan itu. Sehingga orang yang membaca Al-Quran lalu dia membaca doa tadi, maka distempel oleh Allah. Sehingga itu menjadi apa? Amalan yang abadi sampai kiamat. Wa man qala syarran kunna lahu kafaratan. Dan siapa yang mengucapkan kalimat keburukan lalu membaca doa itu, maka doa itu jadi kafarah. Makanya dia disebut kafaratul majlis. Dalam sebuah majlis mungkin kita pernah salah, kita keterucuk ngomong kesalah dan seterusnya, maka doa ini jadi kafarah. Maka doa ini dianjurkan untuk semua majlis. Saat majlisnya isinya kebaikan, baca doa ini. Semoga jadi stempel sehingga nanti kekal sampai kiamat amal itu. Dan saat majlis kita majlis yang belum tentu isinya kebaikan, kita baca doa ini agar menjadi kafarah. Wallahu ta'ala alam. Selesai ya. Dan ini juga ada riwayat dan sama intinya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Jazakallah Ustaz Barakallahu atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembahasan mengenai buku doa dan zikir selama Ramadan ini. Afwan, sebelum masuki sesi tanya jawab, Ana ingin tanya dulu Ustaz, kira-kira kita bisa sampai jam berapa ya Ustaz? Masya Allah, baik. Sampai jam 2.15 insya Allah. Berarti jam berapa? 11.15 ya? 11.15. Enggak Jumatan, Pak? Baik. Belum, Ustaz di sini belum. Oh, enggak ada Jumatan. Belum boleh kan? Masya Allah. Nah, Ustaz. Baik, Ana mungkin akan buka sesi pertanyaan ini dengan memberi kesempatan pada jamaah yang raise hand. Sudah ada satu ikhwan yang ingin bertanya langsung. Tafadhol Abu Nabil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Mohon izinnya Ustaz untuk tanya Ustaz. Terkait dengan doa dalam sujud ya Ustaz ya. Itu kalau apa Ustaz? Nyambung Ustaz. Bukan Ustaz? Jelas Pak. Oh. Itu kan kita kalau berdoa itu ada adab-adabnya Ustaz ya. Adabnya bersolawat, pujian dulu, terus kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Terus kemudian untuk aplikasinya pada saat sujud ya Ustaz ya. Itu kan kita diperintahkan untuk memperbanyak ya Ustaz ya. Memperbanyak berdoa. Itu apakah kalau dalam sujud itu apakah dimulai dengan puji-pujian dulu, terus kemudian dengan sholawat kepada Rasulullah, ataukah langsung ya Ustaz ya? Baik.
sementara itu dulu saat. Masya Allah. Apa saat? Iya. Saat. Baik, Pak. Apakah dianjurkan untuk membaca atau untuk puji-pujian terlebih dahulu ketika berdoa pada saat sujud? Coba saya carikan. Ada fatwa di fatwa Islam ya. Baik, saya share screen. Judul fatwa, hal yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a fi sujudihi. Apakah disyariatkan untuk bersolawat, hal yusalli 'alan nabi? Apakah orang dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdoa ketika sujud? Kemudian di sini keterangan dalam fatwa. Yumkinu taqsimud du'a fi syar'i ila qismain. Doa dalam syariat Islam itu bisa kita bagi jadi dua, doa mutlak dan doa muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Doa ada dua, mutlak dan muqayyad. Untuk doa yang mutlak adalah doa yang dimotivasi oleh syariat agar diperbanyak dari hamba. Seperti doa sepertiga malam terakhir, doa antara adzan dan iqamah, doa ketika di Arafah atau di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Malam-malam Ramadan ketika Lailatul Qadar. Sedangkan untuk doa muqayyad adalah doa alladzi yuqalu inda dukhuli makanin aw khuruji minhu aw inda huduthi syai'in aw ma syabaha dzalika. Doa yang dibaca ketika memasuki tempat tertentu atau keluar dari tempat tertentu atau ketika ada kejadian tertentu atau yang semacamnya. Seperti doa ketika masuk toilet, keluar dari toilet, doa ketika ada angin ribut dan seterusnya. Sudah? Kemudian di sini dirinci ya. Untuk doa yang pertama yaitu doa mutlak. Maka fa huwa alladzi yata'akkadu fihi shalah 'ala nabi. Disinilah dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diiringi pula dengan pujian untuk Allah. Waqad rawa Fadhalah bin Ubaid, dan sahabat Fadhalah bin Ubaid meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya, yaitu ketika duduk tasyahud. Tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Ajila hadza, orang ini keburu-buru. Orang ini terburu-buru. Dia tidak memuji Allah, tidak membaca salawat, kemudian dia berdoa." Faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum, kalau kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih, maka mulai dengan mengagungkan Allah dan memujinya, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu silakan berdoa apa saja yang dia kehendaki." Dan itu ketika apa? Tasyahud. Maka kita dianjurkan untuk membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, atau as-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu setelah itu baru salawat. Setelah syahadat kita salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Baru setelah itu berdoa. Tayyib. Sedangkan untuk doa yang kedua, ya,
Untuk doa yang kedua, amman nau'ul muqayyad. Adapun untuk doa yang muqayyad, alladzi taqaddama dzikruhu, yang sudah kita sebutkan di atas. Ya. Falaisa fihi shalah 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu dibacakan sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang ada riwayatnya seperti doa masuk masjid atau setelah adzan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya doa-doa tertentu muqayyadah fi awqatin ma'lumah, yang terkait dengan waktu tertentu atau setelah mengerjakan praktek tertentu yang di situ tidak ada sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti doa istikharah. Di sini disebutkan contohnya doa istikharah. Baik. Kemudian tentang tingkatan sholat untuk Nabi SAW pada waktu berdoa, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, tingkatan yang pertama adalah bersolawat sebelum berdoa, setelah memuji Allah. Ya. Misalnya sebelum berdoa kita memuji Allah. Allahumma antar rahmanur rahim, anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal doa dan di pertengahan serta di akhirnya. Sehingga 3 kali salawat. Yang ketiga, bersalawat di awal doa, di akhir, wa yaj'al hajatahu mutawassitatun bainahuma. Sementara isi doanya ditaruh di tengah. Dan hikmahnya di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa bersalawat untuk Nabi SAW termasuk salah satu wasilah mustajabnya doa, dan Allah perintahkan hal itu. Wassalatu alaihi fid du'a, dan bersalat untuk beliau ketika doa ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah serta ijma', yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Baik. Sampai di sini hanya ada kesimpulan bahwa doa-doa di sini dianjurkan untuk bersalawat jika sifatnya doa mutlak. Kalau doa muqayyad tidak, kecuali jika diajarkan. Nah, sekarang kita akan lihat kesimpulannya. Nggak ada kesimpulannya di fatwa ya. Cuman di sini disebutkan beberapa doa yang di situ tidak ada sholawatnya. Wallahu a'lam. Dohirnya, karena fatwa ini tidak memberikan kesimpulan apakah dianjurkan ataukah tidak, cuman dikasih rincian tapi tidak menegaskan. Dohirnya untuk fatwa Islam saja ya. Di situ tidak ada penegasan apakah dianjurkan untuk bersolawat saat sujud ataukah tidak dianjurkan. Doa ketika sujud. Cuma di sini disebutkan macam-macam doa. Sehingga kesimpulannya adalah jika Anda mau bersolawat ya kami tidak melarang, dan jika tidak bersolawat semoga tertutupi dengan solawat yang kita baca saat tasyahud, karena masih satu paket. Karena doa ketika sujud itu lebih banyak sebenarnya isinya permohonan sesuai dengan apa yang kita minta, dan kita bertawasul dengan praktek sujud yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khair Ustaz. Semoga penjelasannya bisa dimengerti pada yang bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Maaf di luar tema. Apakah benar kalau kita meyakini kunut subuh adalah wajib, lalu bila kita lupa melakukannya, kita harus sujud sahwi? baik. Dalam mazhab Syafi'iyah, kunut subuh itu termasuk sunnah hay'ah.
Termasuk sunnah, ya sunnah hayah. Karena dalam mazhab Syafi'i kan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Dan kunut subuh dalam mazhab Syafi'iyah itu masuk dalam kategori sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti sujud sahwi. Dan betul seperti itu yang kami pahami. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya langsung. Sepertinya tadi Mas Dodi ingin bertanya. Tafadhol Mas Dodi kalau ingin tanya langsung pada Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ustaz izin bertanya, ini pertanyaan dari Bandung Ustaz, dari para santri berkaitan dengan doa terutama di bulan Ramadan ini yang termasuk doa yang mustajab. Bolehkah kita mengkonsumsi madu yang dibacakan sholawat nariyah oleh para santri? Kita merasa bermanfaat dengan madu ini, tapi kita tidak meyakini doa sholawat nariyah yang dibacakan santri yang menyembuhkan, Ustaz. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan. Ketika ada sebuah makanan atau minuman yang dia dikasih jambi-jambi ya, disuwuk, kemudian dikasihkan ke kita. Bolehkah kita konsumsi makanan dan minuman itu? Secara zatnya, selama makanan dan minuman itu halal, maka dia tetap halal. Sehingga kalaupun dia sudah dijambi-jambi, disuwuk, tidak mengubah status kehalalannya. Sehingga kalau halal haramnya halal. Taib. Cuman masalahnya di situ ada pertimbangan yang kedua, bukan sebatas halal haram. Ini terlepas dari pertimbangan penyakit ya. Kalau orangnya kena corona terus dijambi pakai baca apapun ya, Anda kemudian nggak berani minum, itu urusan pribadi. Nanti tidak ketularan misalnya. Atau orang yang ngerokok itu Pak, dan ngerokoknya sambung tutul, ya. Entek sambung mana, entek sambung mana. Akhirnya bau mulutnya, masya Allah kita tidak kuat, dan dia sakit-sakitan, punya sakit paru-paru. Lalu tiba-tiba membaca sesuatu di air. Ya, kita punya dugaan kuat dropletnya masuk situ ya. Mungkin akan menularkan penyakit. Nah, kalau pertimbangannya itu pertimbangan sifatnya pribadi. Kita sisi pertimbangan syar'inya. Pertimbangan yang kedua adalah masalah persetujuan terhadap perbuatan. Kadang ketika orang itu melakukan tindakan tertentu dianggap sebagai atau pertanda kalau dia ini setuju. Sehingga ada orang yang dia nyuwuk minuman, terus disembur gitu ya, dikasihkan ke kita. Kok kita minum? Wah, dia bahagia. Wah, berarti suwukku mandi. Jambi-jambi saya bisa mempengaruhi dia, makanya dia mau minum. Tapi kalau kita tidak mau minum, sehingga saat kita dikasih kita tidak mau, mungkin akan menjadi efek tersendiri bagi dia. Oh, berarti orang ini tidak mengakui apa yang saya baca. Sehingga di situ ada sisi maslahat dakwah. Karena itu kalau Anda dikasih dan di hadapan orang itu Anda minum, dia menyaksikan, mungkin ada efek di situ ya. Tapi kalau Anda minumnya di lain tempat, misalnya madu itu dijual, tapi sudah dibacakan bacaan-bacaan ini, yang Anda nggak setuju dengan bacaannya, cuman madunya murah, Anda dapat manfaat dari madunya, ya insya Allah Anda boleh membeli, bukan karena setuju dengan bacaannya, tapi karena manfaat madunya. Sehingga kalau di tempat yang lain, dalam arti tidak ada efek amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Sepertinya waktunya sudah habis. Kami mohon maaf kepada para jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Tidak bisa kami bacakan pada kesempatan kali ini. Ada doa yang kemarin dikirim Pak Dodi ya, tentang Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina dan seterusnya itu. Saya sempat cari-cari sumbernya, adakah sumber doa ini?
Kalau sumber teks itu tidak kami jumpai, cuman disebutkan dalam riwayat di mana Nabi SAW mengatakan walillahi utaqaun minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Allah akan membebaskan beberapa orang dari neraka setiap malam Ramadan. Sehingga di malam Ramadan ini ada sekian hambanya dibebaskan dari neraka. Malam Ramadan ini ada sekian hambanya yang dibebaskan dari neraka dan seterusnya. Sehingga berdasarkan ini kemudian ada yang membuat doa Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina. Tapi teks itu tidak berasal dari dalil. Sehingga pertama kita tidak meyakini itu sebagai sabda Nabi SAW. Yang kedua, kita bolehkah membaca kalimat itu? Pada asalnya doa dengan kalimat apapun selama kontennya bagus, tidak ada memutus silaturahmi, tidak ada sisi maksiat, silahkan dibaca. Tapi tidak boleh diyakini sebagai bagian dari sunnah. Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum, kalau kalian mendengarkan keloro ayam, ya, ayam berkokok, fas'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Beliau tidak mengajarkan teks doanya, tapi beliau cuma menyampaikan mintalah karunia dari Allah. Nabi SAW juga mengatakan kalau kalian mendengarkan ringkikan apa? Keledai atau gonggong anjing yang melolong di malam hari, fasta'idzu minasyaitan, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Karena ayam itu melihat malaikat, sementara anjing dan keledai ini melihat jin. Teksnya bagaimana? Dikembalikan ke masing-masing individu. Kita bisa membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik saat mendengar ayam berkokok, atau kita membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kita mendengar ada lolongan anjing. Sehingga kalau sebatas membacanya insya Allah diperbolehkan, sebagaimana kita diperbolehkan dengan membaca pakai redaksi umum, tapi tidak kita yakini sebagai redaksi yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapat di dalam kajian kali ini jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama selama bulan Ramadan ini yang masih tersisa beberapa waktu lagi. Dan semoga kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, terutama dalam mengejar Lailatul Qadar. Insyaallah. Alhamdulillah kita sudah berhasil menuntaskan pembahasan mengenai kitab mengenai buku doa dan zikir selama Ramadan. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadz yang sudah berusaha menyelesaikan menuntaskan pembahasan kali ini, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi Ustadz dan dicatat sebagai dalam tabungan amal. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan pada jamaah yang sudah mengikuti kajian kali ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, dan mohon maaf sekiranya dalam penyajian ini ada yang kurang berkenan di hati jamaah. Insya Allah kami akan mencatat sebagai masukan bagi kami untuk perbaikan pada kajian-kajian berikutnya. Dan juga mohon untuk subscribe ke media-media sosial kami, baik AMB channel maupun Global Muskat, untuk mengikuti jadwal-jadwal kajian selanjutnya, baik selama bulan Ramadan ini maupun setelahnya. Sebelum kita menutup kajian ini,
Mari kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam para alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik. Izin live dari meeting. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan mengantuk. Belum bisa Jumatan. Belum bisa Jumatan ya? Iya Pak, di sana itu negara-negara yang ketat-ketatanan.